Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back to my YouTube channel. Ya, so di video kali ini masih melanjutkan pembahasan untuk tes formatif di modul atau di BMP ya, lebih tepatnya pengantar matematika atau pengmat mata 4101, dan sudah masuk ke modul keempat yang terkait dengan sistem bilangan real. Yang ini kalau nggak salah isinya tuh lebih ke persamaan dan pertidaksamaan. Oke. Nah, so langsung dari mulai tes formatif yang pertama, di nomor 1, nilai daripada min 113 itu lebih kecil daripada min 112. Ini betul. Ya, kenapa? Penjelasannya ini sebenarnya udah sempat dibahas di modul sebelumnya ya. Bisa dari kalau kita bikin garis bilangan gitu ya. 100 min 112 sama min 113 itu kalau digambar begini gambarnya. Nah, karena min 113 ada di sebelah kirinya min 112, maka dia akan lebih kecil, gitu ya. Nah, atau bisa juga kita bikin yang namanya manipulasi bentuk, gitu ya, manipulasi bentuk. Yang dimana ini manipulasi bentuknya akan ada dua, ini ya, akan ada dua bentuk. Yang pertama adalah sebelah kiri yang harus ngalah. Nah, dengan cara apa? Dengan cara sama-sama ditambah, sama-sama dikurang gitulah segala macam. Maka ini sama-sama kita tambah 113. Oke. Nah, ini kalau kita tambah 113, maka apa yang akan terjadi? Ini hasilnya adalah 0 lebih kecil daripada 1, alias 1 itu lebih besar daripada 0. Berarti ini sesuatu yang bernilai benar. Nah, kalau ini kita tambahin 112, maka yang di sebelah kanan nih yang 0 lebih kecil daripada ya min 1. Nah, min 1 apakah lebih kecil daripada 0? Betul. Karena yang namanya sesuatu yang bernilai negatif gitu ya. Ini kan sesuatu yang bernilai negatif ya. Maka pasti lebih kecil daripada 0. Sedangkan sesuatu yang bernilai positif mau berapapun gitu ya, pasti lebih besar daripada 0. Oke, jadi nomor 1 jawabannya adalah yang B. Nah, kita lanjut ke soal yang kedua. Nomor 2 itu 5/6 itu sama 6/7, kira-kira lebih besar mana gitu ya. Oke. So, ini sama-sama kita rubah menjadi bawahnya jadi per 42 gitu ya. Karena biar penyebutnya sama gitu ya. 42, ini 42. So, berarti ini kali 7, ini kali 6. Jadinya berarti ini 5 kali 7 ini adalah 35. Ini dikali 6 jadinya adalah 36. Dan hasilnya adalah ya lebih kecil. Berarti ini sesuatu pernyataan yang bernilai salah. Nah, atau kalau misalnya dari soal itu sendiri, misalnya kalau kita mau cek gitu ya, 5/7, maka apa yang harus kita lakukan? Ya, ini sebenarnya ada beberapa pendekatan juga nih, gitu ya, beberapa pendekatan bahwasanya beda ya. Kalau misalnya ini sebenarnya kalau untuk yang pecahan ini itu bisa ada beberapa model gitu ya. Kalau yang ini yang pertama adalah ini mungkin sama-sama dikurang 5/6 gitu ya. Jadi di sebelah kirinya nih hasilnya 0 nih gitu ya. 0 lebih besar daripada 5/7 dikurang dengan 5/6 gitu ya. Nah, maka ini bawahnya jadi per 42 gitu ya. Terus ini kalau dikurang, ini jadinya 30 ya, sorry. 5 kali 6 berarti ini sorry, ini 5/7 ya. Oh, 6/7, sorry, 6/7. Nah, ini 36, ini kurang 35. Maka jawabannya adalah 1/42. Nah, ini jadinya adalah 1/42 nih. Nah, apakah 1/42 itu lebih kecil daripada 0? Ya, jelas sesuatu yang salah. Karena apa? Karena ini sesuatu yang bernilai positif. Gitu ya. Nah, sesuatu yang bernilai positif itu tidak akan lebih kecil daripada 0. Begitu juga untuk yang ketiga di sini. Nah, di sini kita hilangkan yang di sebelah kanannya, yaitu adalah dengan cara mengurangkan 5/7. So, berarti ini kalau dikurang 5/7, ya kebalik aja gitu ya. Jadi kalau misalnya 6/7 dikurangkan dengan sorry, ini 6/7 ya, sorry ya. Ini 6/7. Ini juga 6/7 ya, sorry. Oke, ini 6/7 juga. Nah, ini kalau ditukar, ya jelas jawabannya tetap sama. Ya, angkanya. Kayak
3 kurang 2 sama 2 kurang 3 secara angka sama-sama 1. Beda yang atas positif, yang bawah negatif, ya. So, bisa di sini kita pastikan bahwasanya ini adalah min 1/4/2 gitu ya, min 1/42. Lebih besar daripada 0, ya jelas salah. Karena di sini sesuatu yang bernilai negatif dan tidak akan mungkin lebih besar daripada 0. Nah, sebenarnya untuk yang di sini kalau mau pakai cara yang sama gini, nah ini sebenarnya kan yang bikin problem kan adalah penyebut pecahannya. Maka kita harus menghilangkan penyebut pecahannya. 6 sama angka 7, kalau misalnya ini kan ini pembagian gitu ya di bawah. Maka supaya biar dia hilang alias habis dibagi, kira-kira angka berapa nih dikali sama angka berapa? Dikali sama angka 42. Nah, kalau dikali angka 12, cuman 6-nya aja yang habis, 7-nya enggak, gitu ya. Jadi biasanya ini mungkin lebih gampangnya nih adalah terkait dengan KPK gitu ya, KPK penyebut pecahannya gitu. Ya sudah, berarti ini kalau ini dikali dengan 42, ya berarti 5/6 dikalikan dengan 42, ya berarti ini sama-sama dibagi ya. Karena ingat ini 42/1. Jadinya ini 5 kali 7 adalah 35. Kemudian ini lebih yang ini nih kalau dihitung berarti 6/7 kali 42 begini ya, hasilnya adalah 36. Oke, jadi ini 36. Apakah 35 itu lebih besar daripada 36? Jelas sesuatu yang bernilai salah, seperti itu ya. Yang ini pun juga sebenarnya bisa kalau mau dibikin ini, cuman kurang afdol. Kenapa? Kalau sama-sama dikali pun juga nggak begitu pengaruh besar gitu loh ya. Karena kalau misalnya cuma dikali min 1k atau dikali 1k, ya nggak ada faedahnya gitu. Makanya kenapa ini mendingan ditambah atau dikurang aja. Nah, kalau ini karena ini kan yang bikin ganggu kan adalah ada penyebut pecahannya gitu ya, ada penyebut pecahannya, maka di sini tujuannya adalah untuk menghilangkan penyebut pecahannya, seperti itu ya. Jadi kalau yang ini nomor 1 sama nomor 2 tuh proses yang pertama tuh sama-sama kita kerjakan dengan cara yang biasa gitu ya. Nah, kalau yang ini kita compare dengan angka 0 seperti itu ya. Nah, lanjut nomor 3. Oke, min 11/12 gitu ya. Bla 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 bla, min 12/13. Ya sudah, ini kalau ini kita bikin berarti sama-sama jadi berapa nih? 156 ya harusnya. 12 kali 13 6 3 2 1, ya 156. Berarti bawahnya sama-sama jadi 156 nih. Oke. Nah, terus habis itu yang atasnya ini dikali 12, yang ini dikali 13 berarti ya. Nah, ini kalau dikali 13 hasilnya adalah 143. Ya, minus gitu ya. Jadi ini minusnya sama aja begini. Terus yang ini minus daripada 12 kali 12 min 144. Nah, artinya berarti tinggal kita compare aja gitu ya. Nah, jadi kalau yang ini kan kita compare angka yang ada di sini karena bawahnya udah sama nih gitu. Nah, yang ini juga sama. Yang ini kita compare sama angka yang di sini dan ternyata ini hasilnya adalah lebih besar. Jadi, pernyataan ini adalah sesuatu yang bernilai benar ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Nah, oke, so kita lanjut ya. Untuk yang versi yang ini nanti coba kita cek juga kalau mau pakai yang ini boleh sebenarnya. Nah, untuk yang ini min 11/12 itu lebih besar daripada min 12/13. Ini berarti tinggal kita kopas saja ya. Jadi nanti kita cek nih apakah benar pernyataannya gitu ya. Oke. So di sini sama-sama ditambah gitu ya. Sama-sama ditambah berapa? Sama-sama ditambah 11/12. Kalau di sini sama-sama ditambah 12/13 gitu ya. Sedangkan kalau di sini itu sama-sama dikali dengan angka 156 ya. Karena KPK dari 12 sama 13 itu kan 156. Ya, otomatis itu udah pasti habis dibagi gitu. Oke. So berarti ini hasilnya 0 lebih besar daripada, nah ini kita cek nih coba. Min 12/13 tambah 11/12. Jadi ini per 156. Ini min 144 tambah 143. Jadi adalah min 1/156. So di sini adalah min 1/156
Berarti dari sini kita peroleh bahwasanya min 1/156 ini lebih kecil daripada 0. Ya, betul ya, karena ini sesuatu yang bernilai negatif dan pasti negatif itu akan selalu lebih kecil daripada 0. Kalau ini berarti jadinya ini positif ya, 1/156 lebih besar daripada 0. Iya, betul, karena ini adalah sesuatu yang bernilai positif dan positif itu pasti lebih besar daripada 0. Nah, kalau ini jadinya berarti ini dikali 13 nih. Jadinya adalah min 143 lebih besar daripada ini. Kalau ini kan berarti dikali 12 ya. Nah, jadi itu penjelasannya sama yang seperti di sini. Berarti 11/12 kali 156 tuh begini ya. Ini 13 jadinya 143. Sedangkan 12/13 itu kalau dikali 156 begini. Ini 1, ini 12, jadinya adalah 144. Maka ini jadinya adalah min 144. So dari sini ya, karena min 143 itu lebih besar daripada min 144, maka pernyataan ini juga bernilai benar ya. Oke, so itu untuk nomor 1 sampai nomor 3 dan kita lanjut ke nomor 4. Nah, nomor 4 di sini sampai 6 punya data seperti ini. A-nya 3, B-nya min 2, C-nya 1/4 dan D-nya adalah min 1/5. Nah, di sini katanya nomor 4 itu adalah A kali B itu lebih kecil daripada C kali D. Oke, coba kita cek. A-nya adalah 3 gitu ya. 3 dikali dengan min 2 lebih kecil daripada C-nya itu adalah 1/4 dikali dengan min 1/5. Oke. Nah, di sini berarti min 6 itu lebih kecil daripada min 1/20. Of course ini akan bernilai benar. Kenapa? Karena di sini ya kalau kita bikin logika aja nih, saya punya sesuatu min 6 sama sesuatu yang nggak nyampe 1 bahkan. Nah, kalau dibikin garis bilangan kan berarti ini tuh 0, nih ini. Nah, dibikin koma. Ataupun kalau emang mau bikin kayak yang di sini, maka kalau kita compare ya min 6 dengan min 1/20, ini kan per 1 gitu ya. Nah, maka misalnya di sini jadi bawahnya sama-sama per 20 gitu ya. Oke, berarti ini min 1. Nah, kalau ini dikali 20 nih, jadinya min 120. Ya udah, bagaimana kalau kita komparasikan min 120 sama min 1-nya? Nah, ternyata kalau kita compare yang sebelah kiri itu lebih kecil ya. Oke. So, itu untuk nomor 4 ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Nah, ini kalau kalian mau cek pakai cara ini boleh gitu ya, atau mau pakai cara yang ini boleh ya. Intinya ini jawabannya adalah betul gitu. Nah, lanjut ke nomor 5. Oke, lanjut ke nomor 5. Di sini kita punya informasi A kali D itu lebih besar daripada B kali C. Oke, coba. A-nya 3, D-nya itu adalah min 1/5. Lebih besar daripada B-nya adalah min 2 dikalikan dengan C-nya adalah 1/4. So berarti ingat ini ya, jangan lupa ini per 1 gitu ya. Jadi ini hasilnya adalah min 3/5. Itu katanya lebih besar daripada min 2/4. Ini adalah sesuatu yang bernilai salah. Kalau misalnya ini kan ingat ya, nggak harus dalam bentuk pecahan. Kalau emang bisa didesimalkan, min 0,6 tuh lebih besar daripada min 0,5. Ya salah, karena ini kalau digambar diposisikan dalam garis bilangan, 0,5 tuh ada di sini, min 0,5, ini min 0,6. Ya, karena ingat ya, semakin ke kiri semakin kecil. Oke. Nah, terus kalau misalnya nggak mau pakai yang ini gimana ya? Ini tinggal ini aja kerjain. Min 3/5 bla 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 kita bagi sama min 2/4. Maka ini jadinya per 20 ya. Nah, karena KPK-nya 5 sama 4 jadi 20. Terus ini berarti dikali 4 jadinya min 12. Ini dikali 5 jadinya min 10. Maka ya ini lebih kecil ya, bukan lebih besar. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 6 ya. Soal nomor 6 di sini kita punya informasi bahwasanya apa nih di sini? B kali D itu lebih kecil daripada A kali C. Oke. B-nya min 2 gitu ya, dikali dengan D-nya adalah min 1/5. Itu lebih kecil daripada A-nya itu adalah
3 dikali dengan C-nya adalah 1/4. Oke, berarti ini jadinya adalah 2/5 lebih kecil daripada 3/4. Ini adalah sesuatu yang bernilai benar. Karena ini itu adalah 0,4 lebih kecil daripada 0,75 kalau mau dibikin desimal. Nah, tapi kalau nggak mau bikin desimal ya bisa diakalin ya kayak biasa gitu ya. 25 ini 3/4, ini per 20 gitu ya. Ini per 20. Ini kali 5 jadinya 15, ini kali 4 jadinya 8. Maka benar ya bahwasanya 8/20 tuh lebih kecil daripada 15/20. Karena di sini angkanya lebih kecil. Kalau di sini kan angkanya lebih kecil juga nih, ya. Oke. So, kalau misalnya nomor 4 kalian mau 4, 5, 6 ini nih dari yang bagian pecahan ini terutama ya. Bagian pecahannya di sini nih. Kalau kalian mau mengerjakan dengan cara yang di sini yang begini nih, yang sama-sama ditambah atau sama-sama dikurang, diperbolehkan, nggak apa-apa. Atau mau pakai yang sama-sama dikali juga nggak apa-apa, ya, bebas. Oke, berarti nomor 6 nih tadi jawabannya apa nih? Nomor 6 jawabannya adalah sesuatu yang bernilai benar ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, so kita lanjut ya ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 7 sampai nomor 12. Oke, jadi ini terkait dengan pertidaksamaan. Oke, jadi dalam mengerjakan persamaan, baik persamaan atau pertidaksamaan ya, persamaan ataupun pertidaksamaan, sebenarnya clue-nya gampang sebenarnya adalah yang pertama adalah bentuknya wajib sama gitu ya, wajib sama. Nah, kenapa? Karena ya kalau bentuknya nggak sama ya gimana mau dibandingin gitu kan ya. Makanya kenapa kalau kita ngerjain entah persamaan trigonometri, persamaan logaritma, ya kalau persamaan trigonometri sebelah kiri sama sebelah kanan harus dalam bentuk trigonometri. Sedangkan kalau logaritma ya di sebelah kiri logaritma, di sebelah kanan pun lebih baiknya adalah logaritma. Kecuali kalau mungkin dasar gitu ya, bisa pakai bentuk atau bentuk umum logaritma gitu. Nah, yang kedua adalah selain bentuknya wajib sama adalah lakukan manipulasi dengan cara ya mengoperasikan kedua ruas. Jadi tidak akan ada tuh yang namanya pindah kiri ataupun pindah kanan. Perlu dicatat ya, tidak ada yang namanya pindah kiri atau pindah kanan. Nah, ini persamaan sama pertidaksamaan tuh kerjanya begini sebenarnya ya. Nah, untuk pertidaksamaan, khusus untuk pertidaksamaan ini ada keaturan tertentu. Karena kalau persamaan ya namanya sama dengan ya udah tok gitu kan, sama dengan. Tapi kalau pertidaksamaan itu sensitif, ya kan? Nah, kenapa sensitif? Karena coba kita misal punya angka 2 dengan 5. So, di sini pasti lebih kecil dong. Nah, ya kan? Nah, semisal kita mau awalnya kita sama-sama tambah 3 deh. Gitu ya. Sama-sama kita tambah 3. Maka hasilnya adalah di sini 5, ini 8. Oke, masih sama. Gitu kan ya. Nah, ketika dikurang 4 misalkan, min 2 lebih kecil daripada 1. Masih betul, gitu kan ya. Nah, kalau dikali, misalnya dikali 2, berarti berapa tuh? 4 lebih kecil daripada 10. Betul. Nah, ini kalau dibagi gitu ya, dibagi dengan sesuatu yang positif dulu, dibagi 2 dulu. Ini 1, ini 2,5. Betul nggak? Betul. Nah, tapi di sini nih baru dikali min 2, maka kan jadinya min 4 sama min 10. Apakah min 4 sama min 10 itu lebih kecil dari min 4-nya lebih kecil? Enggak kan? Melainkan dia harus lebih besar. Begitu juga untuk dibagi min 2. Jadinya adalah min 1 min 2,5. Maka ya ini harus jadi lebih besar. Maka dalam pertidaksamaan untuk aturan tandanya adalah kalau ditambah, dikurang, dikali positif gitu ya, dikali sesuatu yang positif dibagi sesuatu yang positif, maka dia tidak berubah. Tapi kalau dikali sama dibagi sesuatu yang negatif, tanda pertidaksamaannya wajib berubah.
Seperti itu ya. Oke, langsung ke soalnya. Untuk nomor 7, di sini 2x tambah 8 lebih kecil sama dengan 4x kurang 6. Oke, berarti ini adalah sama-sama dikurang 8 dikurang 4x. Kenapa? Karena kan gini, kita mau menghilangkan gitu ya, kita mau menghilangkan salah satu sisinya. Kalau misalnya di sebelah, jadi kan gini, kalau semuanya di sebelah kirinya, di sebelah kiri semua tuh, di sebelah kanan nggak ada angkanya. Nah, karena ini inget ya, ini adalah linier gitu ya, masih pangkat 1. Kecuali kalau udah kuadrat gitu ya, udah pangkat 2 barulah harus belakang sampingnya itu haruslah 0. Tapi kalau di sini ya harus ada angkanya tuh di sebelah kanannya atau di sebelah kirinya, salah satunya pasti ada angka, bukan 0 gitu. Kecuali kalau emang ketika dihitung hasilnya 0 gitu ya. Ininya angka tuh harus ada di salah satu aja, nggak boleh dua-duanya. Nah, di sini berarti salah satu nih, enaknya gimana? Nah, kalau misalnya di sini kan saya makanya adalah saya kurangin 8 supaya biar di kiri tuh nggak ada angkanya. Angkanya ada di sebelah kanan aja deh, gitu ya. Begitu juga untuk si yang variabel x-nya. Saya nggak mau di sebelah kiri sama nggak mau di sebelah kanan. Karena tadi saya mau bikin angkanya di kanan, maka yang variabelnya harus di kiri. Maka ini harus hilang juga. Nah, angka 8 plus 8 supaya hilang itu dikurang 8. Gitu ya. Nah, 4x ini kan plus 4x nih. Supaya jadi 0 atau nggak ada, jadinya adalah dikurang 4x. Maka ini kalau kita hitung 2x kurang 4x, jadi ya hasilnya adalah min 2x plus 8 kurang 8 tuh 0, lebih kecil sama dengan, ingat ya karena baru ditambah dikurang nggak berubah tandanya, 4x dikurang 4x itu hasilnya 0, min 6 kurang 8 itu hasilnya adalah min 14. Nah, kemudian kita mau nyari nilai x nih, ya kan? Bukan min 2x. Maka supaya biar jadi x, maka min 2-nya diapain? Nggak mungkin tambah 2 dong, ya kan? Karena nggak bakal hilang gitu kan angka min 2-nya. Melainkan kita kali dengan atau kita bagi dengan yang namanya min 2. Min 2x dibagi min 2 itu hasilnya adalah x. Ini karena tandanya, ingat, karena dibagi negatif, maka tanda persamaannya adalah perbedaan samanya berubah. Dari lebih kecil sama dengan jadi lebih besar sama dengan. Min 14 bagi 2, min 2 hasilnya adalah 7. Jadi bisa kita katakan bahwasanya x-nya itu kalau kita bikin sebuah himpunan, maka x-nya adalah x sedemikian hingga x lebih besar sama dengan 7, di mana x-nya adalah elemen bilangan real gitu ya. Ataupun bisa juga ditulis sebagai 7 infinite, yang dimana 7-nya ini pakai kurung siku, infinite-nya nggak pakai kurung siku, pakai kurung biasa ya. Oke, itu untuk nomor 7 ya. Nah, semisal nih anggap aja, boleh nggak kalau misalnya saya nggak maunya, misal ada yang angkanya di sebelah kiri, boleh sebenarnya, nggak apa-apa. Nah, ini sebagai komparasi aja sebenarnya ya. 2x tambah 8 lebih kecil sama dengan 4x kurang 6. Ini misal nih, tadi kan ini angkanya di sebelah kanan, variabelnya di sebelah kiri. Sekarang diganti. Nah, berarti kalau supaya biar angkanya di sebelah kiri, maka yang di sebelah kanan ini hilang nih. Berarti min 6 ini harus hilang dengan cara ditambah 6. Gitu ya. Terus abis itu di sini variabelnya harus di sebelah kanan, maka 2x-nya juga harus hilang dengan cara dikurang 2x. Maka apa yang terjadi? 2x kurang 2x habis. 8 tambah 6 hasilnya adalah 14. Karena ini masih ditambah dikurang, ya lebih kecil sama dengan ya. Nah, masih tetap nggak berubah. 4x dikurang 2x hasilnya adalah 2x. Min 6 tambah 6, 0. Nah, kita mau nyari nilai x nih, bukan 2x. Maka sama-sama kita bagi 2. Maka hasilnya adalah 7 lebih kecil sama dengan x. Alias x-nya lebih besar sama dengan 7 gitu. Tinggal ditukar aja, nggak apa-apa loh. Orang 3 lebih kecil daripada 4, ya 4 itu lebih besar daripada 3. Nah, kan sama aja. Nah, seperti itu ya. Makanya di sini terserah sebenarnya mau yang gimana yang enaknya gitu ya. Yang pasti salah satunya
angka, salah satunya adalah variabel, seperti itu. Nah, lanjut ke nomor 8. Nah, di sini nomor 8 atau nomor seterusnya ini saya pilih salah satu aja ya, nggak saya kerjain dua-duanya. Oke, nomor 8, 2x kurang 8 lebih besar daripada 4x kurang tambah 6. Ini sama-sama saya kurang 4x, terus kemudian saya tambahin 8 ya. Jadinya di sini min 2x lebih besar daripada 14 ya. Nah, ini berarti kita sama-sama bagi min 2 ya selanjutnya. Sama-sama kita bagi min 2, maka hasilnya adalah x lebih kecil daripada min 7 ya. Oke. Jadi ini x adalah di mana ya x sedemikian hingga x lebih kecil daripada min 7, di mana x itu adalah elemen bilangan real, atau ini juga bisa kita tulis min infinite min 7 sama-sama kurung biasa ya, karena nggak ada sama dengannya. Nah, lanjut ke soal nomor 9. Nah, oke, nomor 9 di sini 3x kurang 5 lebih kecil sama dengan 7. Oke, berarti ini sama-sama kita tambahin 5 ya. Jadinya 3x lebih kecil sama dengan 12. Kemudian sama-sama bagi 3. Jadinya x lebih kecil sama dengan 4 ya. Maka jawabannya adalah yang B. Atau ini boleh kalau misalnya mau bikinnya adalah x sama dengan min infinite, 4, terus ini kurung biasa, ini kurung siku gitu ya. Nah, lanjut ke soal nomor 10. Nah, untuk soal nomor 10 di sini 4x kurang 5 lebih besar daripada 19. Berarti sama-sama ditambah 5. Jadinya adalah 4x lebih besar daripada 24. Sama-sama bagi 4, jadinya adalah x lebih besar daripada 6. Atau bisa kita tulis jadinya adalah 6, infinite gitu ya. Ini kurung biasa semua gitu ya. Maka nomor 10 jawabannya adalah yang domba. Nah, lanjut ke soal nomor 11. Oke, soal nomor 11. 4 lebih besar sama dengan 6 kurang 2x. Oke. Nah, oke. Jadi ini ya, ini sama-sama kita apakan? Kita sama-sama dikurang 6 ya. Karena di sini saya maunya adalah ininya yang hilang. Jadi biar nggak terlalu kebanyakan operasi. Nah, tapi kalau misalnya kalian mau bikin tambah 2x kurang 4 boleh, nggak apa-apa. Yang penting salah satunya harus ngalah gitu ya. Nah, 4 dikurang 6 itu adalah min 2 lebih besar sama dengan min 2x gitu ya. Kemudian sama-sama dibagi min 2, berarti 1 lebih kecil sama dengan x, alias x-nya lebih besar sama dengan 1. Seperti itu ya. Atau bisa kita tulis 1, infinite 1, infinite, yang dimana satunya ini ada kurung siku, infinite-nya kurung biasa ya. Oke, jadi nomor 11 jawabannya C ya. Ini kalau kalian coba nih ya, 6 kurang 2x, maka ini kalau misalnya tambah 2x, jadi nanti 2x yang di sebelah kanan habis, adanya di sebelah kiri, ini dikurang 4 nanti gitu. Jadinya ini berarti 2x lebih besar sama dengan 2, sama-sama bagi 2, jadinya apa? X lebih besar sama dengan 1. Jawabannya pasti sama kok ya. Maka nomor 11 jawabannya adalah C. Dan kita lanjut ke soal terakhir untuk tes formatif yang pertama. Oke. Nomor 12. 4 lebih besar sama dengan 12 kurang 2x. Ya, ini sama-sama dikurang 12 sehingga jadinya adalah min 8 lebih besar sama dengan min 2x. Berarti ini sama-sama dibagi min 2. Berarti ini 4 lebih kecil sama dengan x, alias x-nya lebih besar sama dengan 4 ya. Oke, so kita lanjut ya ke soal yang berikutnya. Dan ini kan ini udah terakhir ya untuk tes formatif yang pertama, dan kita lanjut ke tes formatif yang kedua. Oke, kita lanjut ke tes formatif yang kedua, di mana tes formatif kedua ini terkait dengan yang namanya persamaan nilai mutlak. Oke. Nah, sebenarnya definisi daripada nilai mutlak itu adalah ketika kita punya sesuatu di sini, mau dia positif ataupun dia negatif, maka sebenarnya jawabannya ini akan selalu positif. Ya. Jadi yang di dalamnya nih gitu ya. Dengan cara dimana kalau ini positif berarti ini adalah sesuatu yang lebih besar daripada 0,
sedangkan yang di bawahnya ini adalah sesuatu yang lebih kecil daripada 0. Oke, berarti di sini nomor 1, oke, mutlak 4x kurang 3 itu sama dengan 2, maka ada dua kemungkinan gitu ya. Maka ada dua kemungkinan secara definisi bahwasanya yang ini itu berarti hasilnya adalah 2 atau min 2 gitu ya. Nah, atau sebenarnya bisa ada dua pendekatan sih ya, ada dua pendekatan sebenarnya. Oke, yang pertama yang ini mungkin yang pakai cara biasa dulu aja, yang dimana 4x kurang 3 itu sama dengan 2. Yang kedua adalah 4x kurang 3 itu sama dengan min 2 ya. Nah, oke. So, apa namanya? Karena kan kalau kita lihat definisi di sini nih, 5 di sini didapat daripada ini bisa jadi 5 atau di sininya min 5 gitu ya. Ya, jadi itu kalau kita lihat berdasarkan definisi. Oke, so berarti ini sama-sama tambah 3, jadinya adalah 4x sama dengan 5. Nah, maka ini kita bagi dengan 4, jadinya adalah x sama dengan 5/4 gitu ya. Oke, kemudian untuk yang di sebelah kanan sini berarti ini adalah plus 3, jadinya adalah 4x sama dengan 1. Maka x-nya ini kalau kita bagi sama-sama 4 ya, maka x-nya adalah 1/4. Oke, so berarti nilai x yang memenuhi itu ada 2, atau ada 5/4 atau 1/4. Nah, tapi kalau kita bikin secara persepsi daripada di sini nih, yang ini nih, yang warna orange ini, maka seharusnya bukan, maka harus dispesifikannya seperti ini. Dari 4x yang itu kurang 3 sama dengan 2 tuh berarti bisa jadi gitu ya, 4x kurang 3 nya itu adalah sesuatu yang bernilai positif sebenarnya aslinya. Itu sama dengan 2 gitu ya. Nah, yang kedua adalah kan ini ya, ini positif, ini negatif gitu ya. Maka ini 4x kurang 3 ini sama dengan 2. Seperti itu. Nah, ini kan sama aja kayak yang pertama, 4x kurang 3 sama dengan 2, yang nanti kita lanjutkan ke sini gitu ya. Untuk yang pertama, alias mungkin ya ini jawabannya adalah x sama dengan 5/4 gitu ya. Nah, ini itu kalau kita kali dengan min 1 gitu ya. Karena ini persamaan, jadi nggak usah khawatir mau dikali atau dibagi negatif pun nggak bakal berubah. Jadinya nih 4x kurang 3 itu sama dengan min 2. Nah, makanya di sini ya. Maka di sini didapat x-nya sama dengan 1/4 gitu. Ya, jadi ini adalah sesuatu yang bernilai positif di sini gitu ya. Di sini adalah sesuatu yang bernilai negatif, si 4x min 3-nya. Jadi kalau mau dibikin lebih spesifik lagi, di sini di atasnya itu harus ditulis 4x kurang 3 ini haruslah lebih besar daripada 0. Maka di sini tambah 3 jadinya adalah 4x lebih besar daripada 3. Kemudian dibagi 4 jadinya adalah x lebih besar daripada 3/4. Dan kalau kita cek gitu ya, hasil yang kita peroleh gitu ya, hasil yang kita peroleh di sini, x itu kan lebih besar daripada 3/4. Nah, bener nggak angka yang kita dapatkan di sini tuh adalah sesuatu yang lebih besar daripada 3/4? Betul, makanya bisa kita pakai gitu ya. Nah, yang ini juga sama nih, yang kedua. Yang kedua di sini berarti sebelum ke sini itu kita rinci dulu nih gitu ya. 4x kurang 3 itu lebih kecil daripada 0. Maka 4x itu lebih kecil daripada 3 gitu ya, sama-sama tambah 3, kemudian sama-sama dibagi 4, maka x itu lebih kecil daripada 3/4. Nah, apakah ini yang saya kotakin warna biru tua di sini adalah sesuatu yang lebih kecil daripada min 3/4? Betul ya, karena nilai ini lebih kecil daripada lebih kecil daripada 3/4. Alhasil boleh kita gunakan ya. Ini kalau cara spesifik itu yang ini nih gitu ya. Oke. Nah, lanjut ke nomor 2. Untuk nomor 2 sendiri ini kita pakai definisi aja ya. Jadi biar nggak terlalu kepanjangan. Sama dengan 7 berarti either yang pertama adalah 4x kurang 3 itu sama dengan 7, atau yang kedua adalah 4x kurang 3 itu sama dengan min 7. Tapi saran saya kalian pelajarin juga untuk yang versinya seperti ini. Bolehlah sebagai latihan gitu ya. Nanti mungkin di ini nih, karena nanti akan ada beberapa soal yang ketika ini itu emang butuh konsep dasar banget nih di sini nih
gitu. Jadi sebenarnya yang positif sama negatifnya tuh di bagian dalamnya ini kan. Nah, cuman karena kita lihat secara definisi, oh ini 5 itu dapat dari ini 5, ini min 5, maka bisa kita simpulkan bahwasanya kalau kita mau dapat 7 gitu ya, kalau kita mau dapat 7 di sini, ya berarti either antara bisa min 7 atau sama dengan 7 gitu kan ya. Maka angka yang ada di sini nih, yang di garis bawah di sini pasti nilainya sama dengan yang ada di sini. Nah, makanya dapat disimpulkan ada dua nilai nih, 4x kurang 3-nya. Bisa 7, bisa min 7, seperti itu. Ya, itu secara definisi namanya. Oke, ini tambah 3, ini tambah 3 gitu ya. Nah, oke, so berarti ini adalah 4x sama dengan 10. Yang ini adalah 4x sama dengan min 4. Oke, sama-sama dibagi 4, ini sama-sama dibagi 4. Maka di sini adalah x-nya adalah 10/4 dan yang di sini adalah x-nya sama dengan min 1. Jadi nilainya itu ini 10/4 itu sama dengan 5/2 alias 21/2 ya. Nah, maka nilai x-nya itu antara 21/2 atau sama atau min 1 ya. Jadi nomor 2 itu jawabannya adalah yang D. Ya, kalau ini tadi berarti ini 5/4 atau gitu ya. Atau kalau ini juga berarti ini atau ya. Nah, gitu. Nah, lanjut ke nomor 3. Nah, disinilah kenapa saya bilang it's better to tahu konsepnya. Nomor 3, nah ini nih beda nih sama dengan. Kalau sama dengan itu kan gampang ya. Nah, kalau tidak sama dengan itu kita harus nyoba dulu misalnya. Di sini 5 nih. Nah, sekarang supaya biar lebih besar daripada 5 gitu ya, atau misalnya nih di sini kita punya min 5 sama min 5 gitu ya. Sama min 5. Ya, walaupun sebenarnya ini hasilnya adalah sama-sama 5. Tapi kalau misalnya kita tanya ini apakah sama-sama hasilnya lebih kecil daripada 3 gitu ya. Salah gitu ya. Nah, tapi di sini kalau kita compare secara angka yang ada di sini, kita nggak bisa sama, maka supaya biar lebih kecil daripada 3, maka gimana? Masa min 5 itu lebih kecil daripada 3? Kan salah jadinya, bener nggak? Nah, makanya kenapa secara konsep hasilnya itu adalah yang seperti ini tuh, ya. Oke, jadi untuk pertidaksamaan saya pakai konsep yang itu, yang walaupun secara definisi gitu ya, secara definisi bahwasanya untuk menghasilkan lebih kecil daripada 3 gitu ya. Oke, ini lebih besar gitu ya, ini lebih besar nih. Nah, maka kalau ini saya tulis makin gede, bagaimana angkanya? Ini kalau makin gede gitu ya, itu betul, makin betul tuh. Ini supaya biar makin gede, makin kecil gitu. Makanya kenapa nanti secara definisi gitu ya, ini mungkin kita kerjain secara definisi dulu gitu ya, bahwasanya mutlak daripada yang A dulu ya, 2x kurang 1 itu lebih kecil daripada 3. Maka yang pertama secara definisi adalah persis banget dengan soalnya. Yang kedua adalah versi kebalikannya, 2x kurang 1 lebih besar daripada min 3 gitu ya. Nah, dapat dari mana? Ya, sebenarnya daripada ini nih gitu ya. Jadi tuh supaya biar dapat angka yang lebih besar daripada 3 tuh min 6, min 6, min 7, min 8, min 9 gitu ya. Nah, dimana kalau ketika misalnya di sini nih, misal di sini saya bikin nih ya, ternyata saya taruh di sini. Oke, kalau 4 masih oke. Betul ya, masih sama ya. Masih sama. Ini juga min 4 juga masih sama nih, lebih besar daripada 3. Tapi semisal saya nggak pakai angka 3-nya deh. Saya misalkan saya bikin taruh saya skip 1. Saya ambil min 1. Di sini 1, sorry. Di sini ambil min 1. Apakah lebih besar daripada 3? Di sininya salah. Gitu, ya. That's why makanya supaya hasilnya lebih besar daripada 3, maka apa? Yang ini maka supaya biar sesuai, maka di sini itu haruslah lebih besar daripada 3. Yang di sini haruslah lebih kecil daripada min 3. Itulah secara definisi ya, seperti itu ya. Jadi kenapa kok bisa dapat seperti ini? Karena logiknya atau kalau kita coba itu caranya seperti ini. Oke, ini ditambah 1 jadinya 2x lebih kecil daripada 4. Jadinya ini sama-sama bagi 2, jadinya x lebih kecil daripada 2.
Yang ini sama-sama kita tambahin 1, jadinya adalah 2x lebih besar daripada min 2. Kita bagi 2, jadinya adalah x lebih besar daripada min 1. Jadi ini kalau kita bikin gitu ya, ini min 1, ini min 1, ini 2 gitu ya. Maka yang satu lebih besar daripada ini gitu ya. Yang satu lagi lebih begini nih. Maka kesimpulannya adalah daerah arsinnya atau jawabannya itu adalah daerah yang ada di sini. Ya. Alias bisa kita simpulkan bahwasanya min 1 lebih kecil daripada x lebih kecil daripada 2. Ya. Itu untuk yang A. Nah, kalau kita ngerjainnya ini pakai konsep, ya pakai yang konsep yang di sini, maka di sini 2x kurang satunya kan ada dua model dong. Berarti yang pertama adalah lebih besar daripada 0 alias yang positif gitu ya. Maka 2x lebih besar daripada 1. Maka di sini jadinya adalah sama-sama bagi 2, jadinya adalah x lebih kecil daripada setengah. Yang satu lagi adalah 2x kurang 1 tuh lebih kecil daripada 0. Jadi ini sama tambah-tambah 1, 2x lebih kecil daripada 1. Kita bagi 2, jadinya x lebih kecil daripada setengah. Jadi ini kalau positif, ini kalau negatif gitu ya. Nah, sehingga kalau kita kerjakan gitu ya, kalau kita kerjakan di bagian sininya, maka ini positif daripada 2x tambah kurang 1 itu lebih kecil daripada 3. Maka ini ya 2x kurang 1 lebih kecil daripada 3. Ya udah, maka ketemulah x lebih kecil daripada 2. Nah, kalau ini minus daripada 2x kurang 1, nah bedanya adalah ini kita ngikutin soal. Min daripada 2x kurang 1 ini lebih kecil daripada 3. Gitu kan ya. Nah, kenapa bisa dapat ini? Apakah sama bentuknya? Ya, ini kalau kita kalikan dengan min 1, maka jadinya adalah 2x kurang 1 itu lebih besar sama dengan min 3. Dikali negatif kan, maka tanda pertidaksamaannya berubah gitu. Dan ini kita peroleh bahwasanya x lebih besar daripada min 1. Nah, makanya kenapa aslinya tuh ini persamaan atau pertidaksamaan nilai mutlak itu sebenarnya secara konsep adalah ya kita harus cek dulu nih versi positif sama versi negatifnya. Nah, ini kalau kita compare juga, apakah yang kita jawab di sini nih, apakah x lebih kecil daripada 2 gitu ya, sama x lebih besar daripada 1 ini memenuhi gitu ya. Sorry. Ini lebih besar daripada setengah ya, kok lebih kecil daripada setengah. Nah, kita compare nih, apakah yang di sebelah kiri x lebih kecil daripada 2 itu masih termasuk wilayah x lebih besar daripada setengah? Betul. Gitu ya. Nah, terus apakah di sini min 1 itu termasuk wilayah yang lebih kecil daripada setengah? Betul. Maka jawaban daripada x lebih kecil daripada 2 dan x lebih besar daripada min 1 ini jawaban yang sama-sama bisa digunakan. Ya, seperti itu. Oke. Jadi di sini dapat disimpulkan kalau nanti saya kerjain pakai yang di sebelah kanan, perlu diperhatikan bahwasanya bentuk yang di sebelah kiri sama di sebelah kanan itu akan sama ketika prosesnya di sini. Ya, ini setelah lewat ini nih, nanti ini sama ini tuh sama gitu ya. Yang ini sama yang ini tuh juga sama ya. Nah, jadi di sini saya mau pakai yang konsep aja. Nanti kalau kalian mau ngerjain pakai definisi dipersilakan. Oke, itu untuk yang A ya. Nah, oke, sekarang ini saya hapus dulu untuk yang nomor 1 sama nomor 2-nya gitu ya. Nah, sekarang saya mau ngerjain yang 3 yang B gitu ya. Oke, untuk 3B kita punya informasi bahwasanya mutlak 2x kurang 1 lebih besar sama dengan 5 gitu ya. Lebih besar sama dengan 5. Maka oke. Nah, ini berarti akan ada 2 ya. Oke, jadi 2x kurang 1 itu lebih besar daripada 0, alias berarti ini x lebih besar daripada setengah gitu ya. Kemudian yang kedua adalah 2x kurang 1 itu lebih kecil daripada 0, alias berarti x-nya lebih kecil daripada setengah. Oke, ingat ini yang versi positif, ini yang versi negatifnya ya. Sehingga di sini adalah positif daripada 2x kurang 1 itu lebih besar sama dengan 5, sedangkan yang di sini, nah, di sini kan yang satu udah sama dengan gitu ya. Nah, yang satunya lagi kalau bisa jangan sama dengan harusnya gitu ya. Tapi apakah iya? Ya enggak.
Karena perlu diperhatikan lagi, ini adalah minus daripada 2x kurang 1 lebih besar sama dengan 5. Jadi secara definisi berarti nanti ini 2x kurang 1 lebih besar daripada 5 gitu ya, lebih besar sama dengan 5. Sedangkan yang ini kalau dikali dengan min 1, maka secara definisi adalah 2x kurang 1 tuh lebih kecil sama dengan min 5. Karena ingat, ini kan boleh sama dengan gitu ya. Masa yang satu boleh sama dengan yang satu enggak gitu dong, ya kan? Nah, kecuali kalau jawabannya tuh sama-sama jawabannya satu jawaban doang tuh. Nah, kalau satu jawaban doang yang mungkin masih make sense kalau salah satunya ngalah gitu. Tapi karena ini emang dua cabang yang berbeda gitu ya, maka ya tetap aja harus ada sama dengannya masing-masing. Maka di sini tambahin 1 jadinya adalah 2x lebih besar sama dengan 6. Sama-sama bagi 2 jadinya adalah x lebih besar sama dengan 3. Yang ini kalau ditambahin 1 jadinya adalah 2x lebih kecil sama dengan min 4. Kalau dibagi 2 jadinya adalah x lebih kecil sama dengan min 2. Kita periksa lagi, apakah ini itu ada di rentang ini? Boleh. Apakah ini ada di rentang ini? Ini min 2 ya, ini min 2. Apakah ada? Ya betul, berarti ini bisa dipakai. Karena apa? Kalau tadi ini kita pakainya x lebih kecil daripada 2, maka jawabannya nggak termasuk di sini, gitu ya, secara keseluruhan. Maka nggak bisa dipakai, gitu ya. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwasanya di sini kita punya min 2 gitu ya. Min 2 ini boleh dipakai, jadi ini 3 juga. Nah, satu lebih besar ke sini, satu lagi begini. Maka kesimpulannya adalah x lebih kecil sama dengan min 2 atau x lebih besar sama dengan 3 ya. Oke, itu untuk nomor 3. Nah, kita lanjut ke nomor 4 gitu ya. Nomor 4, mutlak 3x tambah 9 lebih besar daripada 12. Nah, yang perlu di ini nanti kalian kalau kalian kerjain pakai definisi, nanti kalian pasti mulai dari sini sama mulai dari sini ya. Oke. Nah, ini berarti jangan lupa ya, ada versi positif dan ada versi negatifnya. Berarti ini kalau versi positifnya adalah 3x tambah 9 lebih besar daripada 0, maka 3x ini kurang 9 ya. Jadinya ini min 9. Ini sama-sama bagi 3, jadinya ada x lebih besar daripada min 3 gitu ya. Kemudian ini 3x tambah 9 lebih kecil daripada 0, sama-sama kurang 9, jadinya 3x lebih kecil daripada min 9. Sama-sama dibagi 3, jadinya adalah x lebih kecil daripada min 3. So, berarti kita coba kita lanjutin lagi. Berarti positif daripada 3x tambah 9 itu lebih besar daripada 12. Oke, berarti ini sama aja kayak 3x tambah 9 lebih besar daripada 12. Maka ini kurang 9, jadinya adalah 3x lebih besar daripada 3. Ini sama-sama bagi 3, jadinya adalah x lebih besar daripada 1. Nah, yang ini minus daripada 3x tambah 9 lebih besar daripada 12, maka kita kali dengan min 1, jadinya adalah 3x tambah 9 itu lebih kecil daripada min 12. Maka ini sama-sama kita kurang 9, jadinya 3x lebih kecil daripada min 21, sama-sama bagi 3, jadinya adalah x lebih kecil daripada min 7. Nah, apakah x lebih besar daripada 1 itu termasuk yang x lebih besar daripada min 3? Betul. Apakah x lebih kecil daripada min 7 termasuk di daerah yang x lebih kecil daripada min 3? Termasuk. So, berarti kesimpulannya adalah dua-duanya bisa dipakai. Nah, ini kalau digambar, gambarnya gimana? Yang satu min 7 di sini ke kiri, gitu ya. Terus yang satunya lagi ke kanan. Maka dapat kita simpulkan bahwasanya x lebih kecil daripada min 7 atau x lebih besar daripada 1. Maka nomor 4 jawabannya adalah yang domba ya, D. Nah, lanjut ke soal berikutnya. Oke, so kita lanjut ya ke soal nomor 5 terlebih dahulu. Untuk nomor 5 di sini berarti berarti mutlak 4x tambah 2 itu lebih kecil sama dengan 6. Maka nanti di sini akan ada versi positifnya dan akan ada versi negatifnya, di mana versi positif itu terjadi ketika 4x tambah 2 itu lebih besar daripada 0. Maka berarti 4x lebih besar daripada min 2, maka x-nya lebih besar daripada min 1/2 gitu ya. Oke, ini sama-sama kita kurang 2,
Ini sama-sama dibagi 4 ya. Nah, yang ini 4x tambah 2 lebih kecil daripada 0, sama-sama dikurang 2 gitu ya. Jadinya adalah 4x lebih kecil daripada min 2, sama-sama bagi 4, jadinya adalah x lebih kecil daripada min 1/2. Oke, maka di sini yang pertama adalah positif dari 4x tambah 2 itu lebih kecil sama dengan 6, maka sama aja kayak 4x tambah 2 lebih kecil sama dengan 6. Yang ini adalah minus dari 4x tambah 2 itu lebih kecil sama dengan 6. Ini dikalikan dengan min 1 ya. Sehingga 4x tambah 2 itu lebih besar sama dengan min 6. Oke, ya sudah, kita kerjakan. Ini sama-sama kurang 2. Oke, jadinya adalah di sini adalah 4x lebih kecil sama dengan 4, sama-sama bagi 4, jadinya adalah x lebih kecil sama dengan 1. Ini lebih kecil dari kurang 2 ya, jadi adalah 4x lebih besar sama dengan min 8. Kalau sama-sama dibagi 4, jadinya adalah x lebih besar sama dengan min 2 ya, lebih besar sama dengan min 2. Nah, kita cek ulang dulu nih, apakah ini itu termasuk wilayah yang lebih besar daripada setengah? Betul, jadi ini bisa dipakai ya. Terus yang ini bagaimana nih? Ini bisa dipakai nggak? Bisa, karena ini termasuk wilayah yang lebih kecil daripada min setengah gitu ya. Oke, berarti dapat kita simpulkan apa? Ya, kita punya x lebih kecil daripada ini min 2 sama 1. Yang satu ke kiri, yang satu ke kanan. Maka kesimpulannya adalah daerahnya ada di sini nih kesimpulannya. Maka kesimpulannya adalah min 2 lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan 1 ya. Oke, so nomor 5 jawabannya adalah yang A. Seperti itu ya. Oke. Nah, kita lanjut ya ke nomor 6. Oke, nomor 6 itu kita punya informasi bahwasanya nomor 6 itu adalah x kuadrat itu sama dengan 81. Nah, x-nya itu berapa? Nah, ini juga perlu diperhatikan bahwasanya ketika kita di sini nggak tahu nilainya berapa, maka seperti yang kita tahu bahwasanya secara harfiahnya mau 9 kuadrat atau min 9 kuadrat itu hasilnya sama-sama 81 sebenarnya. Nah, tapi yang plus minus itu siapa gitu ya. Nah, kalau kayak gitu berarti apakah akar kuadrat dari 81 itu adalah sesuatu yang bisa bernilai plus atau minus? Nah, di sini akar kuadrat dari 81, apakah jawabannya adalah plus minus 9? Oh, ya enggak dong ya kan. Kenapa? Karena agak sedikit aneh. Kenapa aneh? Karena kalau kayak gini berarti akar kuadrat dari 81 tuh sama dengan 9. Akar kuadrat dari 81 tuh sama dengan min 9. Berarti kalau dari sini kesimpulannya adalah 9 tuh sama dengan min 9. Ya salah dong ya kan. 9 sama min 9 tuh nggak sama gitu. Nah, kalau misalnya di sini apakah kalau misalnya 81 itu sama dengan 9 kuadrat sama dengan min 9 kuadrat? Iya betul, ini boleh, ini nggak apa-apa, bisa dipakai. Tapi kalau yang di sini ini salah. Makanya sebenarnya ada yang namanya principal square root gitu ya, principal square root, prinsip terkait dengan akar kuadrat, di mana hasil akar kuadrat itu pasti selalu positif, gitu ya. Jadi makanya ini adalah sesuatu yang bernilai salah, gitu ya, karena di sini udah agak sedikit rancu. Yang benar adalah akar kuadrat dari 81 tuh jawabannya sama dengan 9. Nah, berarti supaya biar bisa dapat begini, nah, tadi diperhatikan bahwasanya yang tadi kita tebak itu adalah angka di dalamnya, bukan hasil akarnya. Beda loh ya. Ya, kalau di sini kita nebak di bagian dalamnya sini. Sedangkan ini itu adalah hasil daripada akar kuadratnya. Gitu ya. Nah, berarti di sini kita bikinnya apa? X sama dengan plus minus akar kuadrat dari 81. Maka X-nya adalah plus minus 9. Ya, berarti X-nya either antara X1-nya sama dengan min 9 atau gitu ya, atau X2-nya sama dengan 9. Maka nomor 6 jawabannya adalah yang C. Seperti itu ya. Nah, kalau nomor 7 gimana nih? Akar kuadrat dari 81 ya jawabannya adalah 9. Ya, oke. Nah, oke. So, di sini juga bisa dikasih tahu kenapa prinsip square root-nya ini. Nah, gini.
Jadi di sini gitu ya. Sebenarnya kita tahu bahwasanya secara teoritis gini, akar x kuadrat gitu ya, x kuadrat kalau semisal kita akar kuadrat kan, jadi gini ya, prinsipal itu adalah akar x kuadrat itu sama dengan mutlak x sebenarnya ya. Nah, dimana kalau semisal ini kita mungkin lebih tepatnya gini ya, sorry. Nah, jadi nih ada sebuah prinsip yang tadi saya bilang, prinsip of square root gitu juga bisa secara teoritis adalah seperti ini. Nah, gitu ya, selalu hasilnya positif gitu ya. Jadi akar kuadrat dari sesuatu bilangan itu adalah sesuatu bernilai positif. Maka dari sini, kalau kita kerjakan ulang daripada yang x kuadrat sama dengan 81, maka sebenarnya bisa kita asumsikan atau bisa kita lakukan yaitu adalah apa? Sama-sama kita akar kuadratkan. Jadi di sini akar kuadrat dari x kuadrat sama dengan akar kuadrat dari 81. Nah, ini sama dengan apa? Mutlak x. Nah, mutlak x yang dimana mutlak x itu adalah 9. Berarti secara definisi kerjanya gimana? X sama dengan plus minus 9. So that's why kenapa kalau kita mau nembak di dalamnya, kalau kita mau langsung versi kita akar kuadratkan, itu haruslah plus minus. Enggak plus doang ataupun minus doang. Ya, jadi hati-hati. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 8. Katanya disuruh buktikan bahwa mutlak A gitu ya, mutlak A nomor 8 itu adalah mutlak daripada pecahan A per B itu sama dengan mutlak A per mutlak B gitu ya. Nah, di sini kalau semisal kita kerjakan bahwasanya ini nggak jauh beda sama yang ada di sini ya. Nah, untuk membuktikan ini sebenarnya bisa kita analogikan ya pakai angka sebenarnya gitu ya. Kayak misalnya nih kita punya angka min 4 per 3 gitu ya. Apakah sama dengan min 4 mutlak min 4 per mutlak 3? Nah, pas kita cek ini hasilnya adalah 4 per 3 gitu ya. Nah, ini hasilnya adalah 4 per 3 juga. Berarti dari sini bahwasanya ini bentuknya adalah terbukti gitu ya. Terbukti bahwasanya itu bentuknya seperti ini dan cara membuktikannya seperti ini kalau kita masukin pakai angka. Nah, tapi semisal kalau kita bikin melalui otak-atik sifatnya gitu ya misalkan. Nah, ini itu kan sama aja sebenarnya kan kalau kita tahu bahwasanya mutlak itu adalah akar kuadrat daripada itu kuadrat sendiri gitu ya. Jadi itu adalah sesuatu yang bernilai positif gitu ya, atau mungkin lebih tepatnya adalah akar kuadrat aja langsung. Ya, jadi sama aja gitu ya. Nah, cuman mungkin lebih tepatnya kalau kita bikin akar kuadrat dari A kuadrat per B kuadrat gitu ya, sama dengan apa? Sama dengan akar A kuadrat per akar kuadrat dari B kuadrat. Nah, akar A kuadrat itu kan sama kayak gini ya, berarti mutlak A per mutlak B. Jadi kenapa kok bisa jadi mutlak A per mutlak B? Karena berdasarkan sifat daripada yang ada di sini, ya. Kita tahu bahwasanya dalam principle of square root gitu adalah bahwasanya akar kuadrat dari x kuadrat itu setara dengan yang namanya mutlak x alias wajib positif, gitu ya. Oke, so itu tentang nomor 8 dan lanjut ke dua soal terakhir, soal nomor 9. Ini secara teoritis saja. Nah, jadi kita tahu bahwasanya di sini dikasih tahu ada A yang merupakan himpunan di mana himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan dan di mana di sini dikasih tahu ada batasnya nih katanya nih dari min 1 sampai 2,5. Nah, jadi ini kalau digambar dalam sebuah garis bilangan min 1 itu nggak boleh positif, nggak boleh sama dengan ya. Jadi bulatnya bulat kopong dan 2,5 ini boleh positif. Nah, kurang lebih seperti ini. Dan nanti ini gambarnya kurang lebih seperti ini. Nah, batas bawah terbesar, oke. Jadi batas bawah itu adalah batas bawah terbesar itu yang mana nih? Batas bawah terbesar. Batas bawah terbesar itu adalah batas bawah yang di sini. Gitu ya. Maka jawabannya adalah min 1. Sedangkan batas atas terkecilnya itu adalah yang di sini. Karena apa? Karena ini adalah upper levelnya atau batas atasnya gitu ya. Yang ini batas atasnya. Ya, ini adalah lower levelnya alias alias bagian bawahnya gitu. Nah, batasnya yang ini upper level nih, yang atasnya nih. Nah, paling kecil berapa? 2,5 ya. Sedangkan kalau yang di bawahnya
paling besarnya berapa? Minus 1, seperti itu ya. Oke, so dengan begitu berakhirlah pembahasan untuk tes formatif di modul keempat ya. Karena ini adalah soal terakhir untuk tes formatif di modul formatif keduanya. Dan dengan begitu saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah menonton video ini, dan jangan lupa di like, di share, di subscribe channelnya jika bermanfaat informasinya. Dan saya juga ucapkan terima kasih bagi yang sudah support saya secara finansial via Traktir ataupun via saweria.co. Dan jika ada kekeliruan atau pertanyaan, langsung saja di chat di kolom komentar di bawah atau DM Instagram saya juga boleh, ada di deskripsi ya. Nah, dengan begitu saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.